sejahtera saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya doakan saudara-saudariku tetap sehat dan semangat. Saya bersukacita karena melalui acara Sapa Sahabat Kristus, saya dapat menyapa saudara-saudariku yang sudah lama kita tidak bertemu. Dan juga dapat berkenalan dengan saudara-saudariku yang lain. Saya berharap suatu hari kita akan berjumpa kembali. Tetapi sekarang mari kita tetap bersabar, diam di rumah, menjaga kekebalan tubuh kita, supaya tetap sehat dan bahagia. Nah, kesempatan ini sangat indah, karena saya dapat bernostalgia, teringat kembali kehidupanku 22 tahun yang lalu. Pada suatu hari di bulan Desember tahun 1998, saya pertama kali melayani di GKI Kanaan Pos Jemaat Pekanbaru. Setelah dewasa menjadi GKI Pekanbaru. Saya sangat bersukacita juga karena selama saya melayani di sana banyak kenangan yang indah-indah. Karena sahabat di Pekanbaru sangat baik, sangat ramah, sangat mendukung pelayanan saya. Selain itu saya juga bersukacita karena melihat saudara-saudaraku yang dulu dewasa sekarang sudah masuk jenjang lansia, tetapi tetap setia melayani Tuhan. Yang dulu pemuda remaja, sekarang sudah dewasa. Ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjabat sebagai majelis jemaat, ada yang masih tetap setia melayani di berbagai bidang pelayanan. Nah, pada waktu pelayanan saya di GKI Pekanbaru, sudah ada pendeta Armin. Dialah yang paling lama di antara beberapa rekan hamba Tuhan yang lain, yang melayani bersama, tinggal bersama di satu atap seperti satu keluarga. Itulah sekilas kenangan saya. Dalam anugerah Tuhan dan kerjasama yang baik antara hamba Tuhan, majelis jemaat dan seluruh jemaat GKI Pekanbaru makin hari makin berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Saya yakin Tuhan yang memulai, Tuhan akan meneruskan pekerjaannya di GKI Pekanbaru, sehingga GKI Pekanbaru makin diberkati Tuhan, makin menjadi berkat. Kita hari ini akan merenungkan satu tema. Kasih Allah tidak terbatas. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 14 hingga 17. Sebelumnya kita berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau tahu dia sangat terbatas, sangat lemah, butuh urapan Roh Kudus. Tuhan tolonglah dia, mampukan dia, supaya dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Dan Tuhan juga membuka hati dan pikiran jemaat-Mu, supaya boleh memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 14 hingga 17. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat,
Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, dalam masa wabah virus corona, banyak orang rajin berdoa, lebih rajin dari sebelumnya. Mengapa? Karena menyadari keterbatasan manusia, sebab itu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena penyebaran virus corona terlalu cepat dan telah banyak menelan korban dan tidak memandang siapapun dia. Dari kalangan rohaniawan, ada pendeta, anggota majelis, juga ada anggota jemaat. Dari pemerintah, ada pejabat tinggi maupun pejabat rendah. Dan dari rumah sakit, ada dokter, ada perawat. Dari segi ekonomi, ada orang kaya, juga ada orang yang miskin. Telah meninggal dunia karena COVID-19 ini. Sebab itu semua orang takut, semua orang khawatir terinfeksi virus corona ini. Walaupun ada sebagian orang tetap tidak takut, tidak peduli, bisa menularkan virus itu kepada orang lain, tetap mau membayar harga yang tinggi untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, karena takut, karena khawatir, karena sadar akan keterbatasan manusia, maka semua orang sangat tekun berdoa. Sudah doa sekian bulan, mungkin ada yang bertanya, Muse, sudah sekian lama kami berdoa, mengapa masih belum berhenti penyebaran virus corona tersebut? Mungkin juga ada yang lain bertanya, kami ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah sakit penyakit. Kami tekun berdoa, sudah bertahun-tahun, masih belum ada titik terangnya. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mau menolong. Karena kelamaan mereka menunggu jawaban dari Tuhan. Bagaimana akhirnya? Akhirnya mereka mulai kehilangan iman. Mereka mulai meragukan Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Karena tegar tengkuk, selalu memberontak dan tidak mau mendengar firman Tuhan. Akhirnya mereka dibuang ke negeri orang. Setelah sekian lama mereka menderita, mereka sengsara di tempat pembuangan. Mereka mulai putus asa. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa mereka. Sebab itu di ayat 14, seruan dari Sion, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudaraku, permisi tanya, bagaimana respon Tuhan terhadap mereka? Bagaimana kasih Tuhan kepada umatnya? Tuhan memberi jaminan kepada mereka bahwa kasih Tuhan melampaui kasih ibu kepada anaknya. Ada satu kisah nyata. Anak teman saya kena penyakit kanker darah. Sejak itu, si ibu mendampingi anaknya berobat kemana-mana. Dari satu dokter ke dokter yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Tidak kenal letih lelah. Tidak kenal berapa banyak biaya pengobatan. Bahkan dia berkata, jika perlu menjual semua harta milikku, asal anakku bisa sembuh. Dari sini kita melihat betapa besar kasih dan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Saya yakin setiap orang mengamini
bahwa kasih ibu sangat mulia, sangat tulus. Kasih ibu sepanjang masa, sepanjang zaman. Semua ibu yang mempunyai akal sehat pasti sayang pada anaknya. Namun ada juga ibu yang tidak bertanggung jawab. Membuang anaknya di tong sampah, membuang anaknya di depan pintu orang atau di tempat-tempat yang lain dengan 1001 alasan. Walaupun ada ibu yang tega tidak menyayangi anaknya, Tuhan tetap sayang pada umatnya. Tuhan berkata di ayat 15, sekalipun dia melupakan anaknya, Aku tidak akan melupakan engkau. Itulah jaminan kasih Tuhan kepada umatnya. Seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan. Seringkali kitalah yang melupakan Tuhan. Walaupun demikian, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun bangsa Israel selalu mengecewakan Tuhan, Tuhan tetap sayang pada mereka. Mereka menderita sengsara di tempat pembuangan. Itu juga tanda kasih Tuhan kepada mereka, untuk menginsafkan mereka akan kesalahan mereka, supaya mereka bisa cepat bertobat. Dan suatu hari Tuhan pasti menuntun mereka kembali ke negeri asalnya, yaitu di Yerusalem. Mungkin dalam keluarga kita, dalam tempat kita bekerja, atau tempat di mana kita melayani Tuhan, kita tidak dihargai, kita tidak dipandang. Sebab itu, jangan putus asa. Karena Tuhan menghargai pekerjaan kita, Tuhan menghargai pelayanan kita. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan menghargai kita, kita sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu, tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan yang mengasihi kita. Di ayat 16 dan 17, Tuhan meyakinkan mereka bahwa nama 12 suku bangsa sudah terlukis di telapak tangan Tuhan, dan mereka tetap berada di ruang mata Tuhan. Itu menyatakan bahwa mereka tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Selain itu, orang-orang berdatangan mendukung mereka, dan orang yang melawan mereka lenyap semuanya di hadapan mereka. Ini menggambarkan suasana negeri ini dalam keadaan aman dan nyaman dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih Tuhan sungguh besar, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Kapanpun, dimanapun, siang atau malam, dalam situasi dan kondisi apapun, sehat atau sakit, usaha lancar atau tidak lancar, Tuhan tetap mengasihi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang menciptakan alam semesta ini, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta kami. Tuhan memberkati setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Tuhan tahu kebutuhan kami. Tuhan mampu mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan tolong kami makin mengalami kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan keseharian kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Pekanbaru, semua hamba Tuhan dan anggota majelis, segenap anggota jemaat dan simpatisan,
selalu berada dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, tetap berada dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani, tetap bersemangat menjalankan hidup ini dengan memuliakan nama Tuhan. Kami memohon kemurahan Tuhan, memberi kesembuhan pada yang sakit, memberi penghiburan pada yang sedih, memberi kekuatan pada yang lemah, tetap memelihara, memberi perlindungan pada para medis. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.